Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah, wassalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan silaturahim kekeluargaan di antara kita, keluarga besar perwiritan RT 01 RW 16. Alhamdulillah 90% kita hadir. Ada beberapa rekan-rekan kita yang belum bisa hadir. Bang Ahmad katanya baru sampai di rumah, baru pulang kerja. Bang Gian ada? Bang Jan? Ada. Nah, Bang Ujang. Alhamdulillah. Bang Ujang dari kampung. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat taufik yang Allah berikan kepada kita. Setelah 1 bulan jeda karena menunggu komandan kita balik, alhamdulillah malam ini kita berkumpul di rumah beliau. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan orang-orang yang soleh. Amin. Termasuk perkumpulan yang hari ini berkumpul bersama, nanti berkumpul bersama pula kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, bapak-bapak jamaah perwiritan RT 01 RW 16 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah ini adalah buku yang mengarang tentang hal-hal alam gaib. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tentang alam gaib ini Allah tidak berikan ilmu banyak tentang alam gaib itu kepada kita. Jadi hari ini kita hanya mendapatkan informasi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang azab kubur, tentang kematian. Kita tak lebih tahu daripada itu, seperti sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW saja, bahwasanya azab kubur itu ada, neraka dan surga itu ada. Akan tetapi kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab itu menjelaskan tentang bahwasanya manusia akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Ainama takunu, dalam ayat lain disebutkan ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kata Allah, walaupun engkau berada dalam sebuah tembok yang sangat kokoh, gedung yang terkunci rapat, yudrikumul maut, kematian itu pasti akan datang. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini. Pilihan politik kita boleh berbeda-beda karena tidak ada yang pasti. Hari ini boleh ke 03, besok boleh ke 02, atau terakhir jadi 01. Terserah, tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Jadi yang pasti itu hanyalah kematian. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kematian itu untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa bekal yang paling baik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses penciptaan kita dari awal sampai kita meninggal dunia itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari rahim ibu kita 40 hari kemudian berbentuk menjadi daging 40 hari, yaitu sperma, kemudian berubah menjadi segumpal daging, lalu kemudian ditiupkan ruh di usia 4 bulan, lalu kita lahir. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, di sebuah pohon yang sangat besar yang disebut dengan pohon Sidratul Muntaha. Di situ ada sebuah pohon dengan dedaunan yang sangat lengkap, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kashful Ghaibiyah tersebut. Jadi setiap daun tersebut, bapak-bapak, ada nama kita, tercatat nama kita di situ. Ada nama Imam Syafi'i, ada nama Jasriyadi, ada nama Bahri,
dan semua nama kita. Artinya kalau dalam kitab itu dijelaskan 40 hari sebelum kematian kita itu daun itu sudah jatuh. Daun di Sidratul Muntaha itu 40 hari sebelum kematian kita di dunia dia sudah jatuh. Artinya dia sudah kuning dan terjatuh. Ketika jatuh itulah kemudian malaikat Israel mengambilnya dan membawa kepada kita siapa orangnya. Nah, artinya makanya malaikat takkan pernah salah mencabut nyawa itu. Kenapa? Ada SOP, standar operasional prosedurnya. Nah, sudah ada. Ini daunnya, nama daunnya Imam Syafi'i. Maka tak mungkin dia cabut nyawa Juwari, tak mungkin ya. Nah, karena dah ada namanya di situ. Nah, tanda-tandanya kalau orang Melayu menyebutnya 40 hari itu tabiat. Ya, tabiat. Tabiat. Membuat tabiat. Nah, diundangnya kita ngopi, kan? Biasanya hanya ngopi tapi disediakan sate pula. Nah, aku masih mau ini buat tabiat kata orang Melayu. Nah, tabiat itu bahasa Arab sebetulnya. Tabiat itu pekerjaan atau amalan-amalan yang agak aneh daripada biasanya, lain daripada biasa, maka itu disebut dengan tabiat. Maka 40 hari itu proses kita yang disebut kalau orang lain menyebut dengan tabiat, ada saja. Kadang-kadang kita membuat dalam 40 hari itu dan kita tidak merasa bahwasanya ada keanehan yang terjadi dalam diri kita. Dalam tabiat itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita membuat orang lain kesal. Nah, itu dia. Membuat orang lain kesal. Diundang, Jas, kumalah ngopi, gitu kan. Tapi Jas datang, anakmu ada. Nah, sekali besok rupanya tak ada lagi kawan. Nah, jadi membuat kesal. Artinya kesal, ngapolah saya tak datang waktu itu. Nah, misal Bang Iwan nih, rumah banjir dekat jauh kan. Ngopi lawan, tapi Iwan tak datang. Nah, itu membuat kesal namanya. Ada sesuatu yang ingin ditinggalkan. Kan ada itu tampak video-videonya kan. Biasa tak buat video ya pasangannya. Biasa tak ada buat video dia. Ini yang buat dia. Ini jangan salah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia hanya sekedar menguning, dulu diajarkan di pesantren. Ada daun yang ada Sidratul Muntaha ini dia tak mesti kuning, tak mesti jatuh, tak mesti hukum di dunia. Kalau kuning jatuh, layu kemudian jatuh. Kalau di Sidratul Muntaha itu kuning bisa balik jadi hijau. Artinya kalau dia menguning artinya kita yang punya nama di situ, batuk, sakit atau sakit berat atau sakit ringan. Kemudian pulih berarti dia berhijau kembali. Tapi kalau sudah jatuh maka itu tidak bisa menjadi hijau lagi. Maka daripada itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa ajal itu akan menjemput kita. Maka selalu kita berdoa agar Allah jemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sta'anu latiflan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.